Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, wabil khusus nikmat keimanan, kesehatan dan kebahagiaan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada satu kisah seorang ahli ibadah bernama Abu Hashim. Abu Hashim ini adalah seorang ahli ibadah sangat gemar melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya. Sehari semalam banyak melakukan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat, ya. Kalau sholat malam beliau tak pernah ketinggalan. Nah, suatu malam ketika beliau hendak melaksanakan sholat tahajud, ya, ketika hendak berwudu, tiba-tiba ada sesosok manusia di depannya. Abu Hashim bertanya, "Siapa kau ini?" Orang itu berkata, "Aku ini adalah malaikat." Rupanya malaikat yang menjelma seperti manusia. Malaikat itu membawa buku yang besar, sehingga Abu Hashim bertanya, "Itu buku apa?" Kata malaikat, "Ini buku berisikan nama-nama orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah." Abu Hashim yang merasa selama ini sudah bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal ibadah yang sunat maupun yang wajib, sudah bersusah payah melawan hawa nafsunya, istiqomah dalam amalnya untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah. Dengan penuh percaya diri, Abu Hashim minta kepada malaikat itu untuk melihat di dalam buku itu apakah ada tertulis namanya. Malaikat pun membuka buku itu. Dilihat satu persatu nama yang ada di dalam buku itu. Semua dilihat oleh malaikat sampai akhir tidak terdapat nama Abu Hashim. Kata Abu Hashim, "Coba dicek lagi." Malaikat kembali mengecek nama Abu Hashim, apakah terdapat di dalam buku itu. Ternyata sampai dicek sampai akhir tidak terdapat nama Abu Hashim. Mendengar itu Abu Hashim langsung lunglai, lemah tubuhnya. Dia berkata, "Percuma saja selama ini aku beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, membuktikan kecintaanku kepada Allah. Ternyata aku tidak tergolong, tidak termasuk orang-orang yang mencintai Allah." Sedih Abu Hashim. Malaikat yang melihat Abu Hashim ini lunglai, lemah, langsung berkata kepada Abu Hashim, "Wahai Abu Hashim, aku tahu engkau sudah susah payah untuk istiqomah melawan hawa nafsu sampai bangun malam. Aku tahu kesusahan kau itu, melawan rasa kantuk, beribadat di tengah malam. Aku tahu. Tapi Allah melarang aku menulis namamu di dalam buku ini." Kata Abu Hashim, "Kenapa Allah melarangmu menulis namaku di dalam buku itu?" Kata malaikat itu,
bagaimana engkau bisa digolongkan orang yang mencintai Allah sedangkan kau tidak mencintai makhluknya? Bagaimana kau bisa digolongkan orang yang mencintai Allah sedangkan kau tidak mencintai makhluknya? Selama ini kau beribadah, tekun beribadah, tapi kau tidak peduli dengan orang di kanan kirimu. Ada yang sakit, ada yang membutuhkan pertolonganmu, ada yang mengharapkan perananmu, dukunganmu, pemikiranmu, tenagamu, tapi kau tidak peduli. Kau ibadah saja, kau tidak peduli apa-apa yang terjadi di kanan kirimu, kau tak peduli. Bagaimana kau bisa dikatakan orang yang mencintai Allah sedangkan kau tidak mencintai makhluk? Tersadarlah Abu Hashim bahwa ternyata yang namanya bertakwa itu bukan hanya membaguskan hubungan terhadap Allah, tapi juga terhadap sesama manusia. Dahulu pada zaman Nabi Musa ada ahli ibadah. Dia beribadah tuh ya di atas batu, di dalam gua, di atas batu. Itu batu sampai cekung karena keningnya itu, karena tiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun dia beribadah sampai cekung. Batu itu bekas kena sujudnya. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, dia berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sampaikan kepada Allah, apakah aku nanti dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka?" Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini hambamu bertanya, apakah dia nanti akan masuk surga atau masuk neraka?" Maka Allah berkata, "Wahai Musa, sampaikan kepadanya bahwa dia aku masukkan ke dalam neraka jahanam." Nabi Musa sampaikan itu kepadanya. Betapa terkejutnya dia. Kemudian ternyata dia banyak beribadah, dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Akhirnya Allah beri dia petunjuk. Tersadarlah dia bahwa selama ini dia ibadah tapi dia tidak mempedulikan nasib saudara-saudaranya. Akhirnya dia berkata, "Wahai Musa, sampaikan kepada Allah, aku rela masuk neraka, tapi satu permintaanku, besarkan tubuhku sehingga menutupi pintu neraka, sehingga saudara-saudaraku tidak dapat masuk ke dalam neraka." Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Kata Allah, "Wahai Musa, sampaikan kepadanya bahwa dia aku masukkan ke dalam surga Firdaus." Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ibadah itu bukan melulu hablum minallah, tapi juga kita harus memperhatikan hablum minannas. Kita perhatikan kiri kanan kita, ya. Mungkin ada yang sakit, ada yang membutuhkan pertolongan kita, ada yang mengundang kita tapi kita tak datang. Diajak gotong royong kita tak mau. Kita tidak bermasyarakat, tidak menolong orang yang dalam kesusahan. Ini membahayakan. Dalam skala besar kita tidak peduli. Nah, di kampung kita ini ada kristenisasi. Di negara kita ini PKI mau bangkit, Cina mau menguasai, kita tak peduli, itu tak peduli. Ya. Ahli ibadah saja tidak Allah terima tuh amalnya, apalagi kita yang bukan ahli ibadah. Maka daripada itu kita jangan bersifat apatis, jangan bersifat masa bodoh. Ya. Kita harus memikirkan saudara-saudara kita. Kalau kita tak mampu berbuat apa-apa, minimal kita berdoa. Ya. Kita mendukung perjuangan orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran, membela agama, masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Jadi kita jangan bersikap masa bodoh, jangan bersikap apatis. Ya.
Ya, jadi kita ibadah itu bukan saja menyangkut hubungan terhadap Allah, tapi juga terhadap sesama manusia. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita, pemikiran kita, bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan tugas kita ini sebagai hamba Allah, ya, dan sebagai khalifah, ya, sebagai wakil Allah, ya, untuk memikirkan nasib saudara-saudara kita, masyarakat kita, agama kita, ya, itu betul-betul kita sudah tunaikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.